Bismillahirrahmanirrahim. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono sejone setan. Aikos di setoni tegesi sejone setan tasli kasari ing ngelewataken keelean fi thoriqil khairi ing dalam kebagusan. Yatlu maca sapa setan aleka ngatasi sira sapa setan fadlal ilmi ing keutamaan ilmu an-nafi tegesi kang manfaat. Wa darajatul ulama lan macaken ing derajati pira-pira wong alim. Il amilina tegesi pira-pira ulama kang ngamalaken ilmune. Amilina bimizan syar'i kelawan timbangane syariat. Wa malan maja'aken ing barang wartakan tumeka apa mafihi ing dalam ilmu, ilmi tegese ilmu minal ahbari bayan ma pira-pira hadis. Wa ya ta ahbariku aqwalun nabi pira-pira dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ahbari wal minal ahbari wal athari lan pira-pira athar. Wa ya ta athariku aqwalus sahabati pira-pira dawuh sahabat tabi'in lan pira-pira kang anut sahabat. Kama kala kaya oleh dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melanjutkan yang sebelumnya bahwa ketika tujuan setan adalah memancing atau menipu seseorang yang belajar ilmu, bentuk penipuannya adalah dengan dan melakukan niat-niat yang baik, niat-niat yang tidak baik, seolah-olah niat yang baik itu yang tidak baik adalah baik. Setan melewatkan orang-orang niat ilmu, melewatkan jalan-jalan yang tidak baik di jalan yang baik. Artinya tujuannya setan tidak baik, tapi seolah-olah dia bilang pada orang yang mencari ilmu bahwa seolah-olah itu adalah baik. Nah, untuk melengkapi penipuannya itu setan kemudian membacakan atau misi setan pada orang-orang yang niat mencari ilmu. Misi tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan menjelaskan juga misi tentang hadis-hadis dan dawuhnya sahabat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan derajat daripada ulama tersebut. Nomor 1 ini diantaranya. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nadratun utawi sak pandangan. Utawi sak pandangan ilal alim mari wong kang alim iku habu ilayya. Habu iku luwih den seneng ilayya maring ingsun Kanjeng Nabi utawa ingsun Allah. Min ibadati sanatin tinimbang ibadah ing dalam mangsa setahun. Siyamiha nyatane posone sanah wa qiyamiha lan ibadahe to salat bengine sanah. Pertama, setan mencoba menggoda dengan menyampaikan bahwa melihat orang alim itu akan lebih disenangi oleh Kanjeng Nabi atau Allah dibanding melakukan ibadah selama 1 tahun yang diisi dengan puasa dan sholat, siang puasa, malam sholat. Jadi supaya dia merasa bahwa dia orang alim akan disenangi, atau dirinya yang ngaji pada orang alim akan disenangi oleh Allah, karena dengan ngaji otomatis akan melihat orang alim, maka akan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan niat tidak baik itu maka artinya hadis ini tidak ada manfaat baginya dengan niat yang tidak baik. Wa qala lan dawuh sinten Kanjeng Nabi annasu utawi menungso iku alimun wa mata'u ta'alimun.
Utawi manungsa iku ana loro, gampange nomor 1 wong alim, nomor 2 wong kang belajar. Jadi wal baqi utawi sakliyane arti sekarine selain alim dan muta'alim ku hamajun iku kaya hewan cilik, kaya aidubabun sawirun, kaya laler kang cilik, kalbaoti kaya merutu, padha karo merutu. Ya baya kau kang tumiba atau kang menclok apa dubab atau baut ala wujuhil hamir ing atase pira-pira wajah hemar al-ghanamilan wedhus al-mahzulati kang kurus. Hati-hati sini menjelaskan keutamaan ilmu dan keutamaan orang alim dan orang yang mengajar, orang belajar. Disebutkan bahwa gampangnya yang diakui atau sebagai manusia itu hanya dua, orang yang alim dan orang yang mau belajar. Jadi yang dimaksudkan alim di sini ya ilmu ulumil akhirah, tentunya ilmu-ilmu yang mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain itu, selain orang dua itu, maka tidak dianggap sebagai menungso, bahkan dianggap bagaikan nyamuk-nyamuk kecil yang anggaplah kampanye tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, yang hanya ya seperti itulah, hanya mengganggu atau menyakiti. Jadi orang yang tidak alim, orang tidak mau belajar ya kurang lebih gitu, kurang banyak manfaatnya, yang ada hanya banyak merusaknya. Wa qala lan dawuh sinten kanjeng Nabi, fadlul alim utahe kutamane wong alim alal abid ngungkuli ngatasé wong kang ahli ibadah. Maksudnya abid di sini ya bukan berarti bodoh-bodoh nemen. Kalau bodoh ya tidak mungkin bisa ibadah, karena ibadah tidak akan terima tanpa ilmu. Jadi ya tetap punya ilmu, tapi ya dibanding yang alim, ilmunya lebih banyak yang alim tadi itu. Wadul alim iku kasabauna darajatan iku 70 derajat, yang 70 apane derajat, darajatan darajati. Ma baina tegese ma atau nyatane utahi barang baina ka kuli darajatane kang tetep ing dalam antarane saben-saben 2 derajat. Iku kama baina samai kaya jarak ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Gampang adalah ungkapan saking jauhnya perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang gampangnya ibadah, fokus di ibadah tapi ilmunya tidak banyak, gampangnya. Jadi diungkapkan koyo antara 1 derajat saja, jadi selisihnya 70 memoloteng, 70 tingkat. Antara satu tingkat dengan yang lain jaraknya jika ditempuh sama dengan menempuh perjalanan antara langit dan bumi. Yes. Intinya ungkapan saking tingginya orang yang punya ilmu dibanding orang yang hanya ahli ibadah yang tidak fokus di ilmu. Wa qala lan dawuh sinten Nabi, man lam yahzan bi mautil alim. Utahe sapane wong lam yahzan kang ora susah sapa man bi mautil alim sebab matine wong alim. Bahwa utahe man iku munafikun, iku wong kang munafik. Jadi lek ana wong alim tidak merasakan kesedihannya, maka termasuk orang munafik. Kenapa dikatakan munafik? Fa inna ma qusne kelakuan la musibah ta iku ora ana apa musibah iku maksud azama kang luwih gedhe min mautil alimin tinimbang yang timbang matine wong alim. Kenapa dikatakan azam? Karena naf'unya yang sangat banyak. Naf'unya sangat banyak bagi orang lain. Jadi orang lain itu, orang alim itu memberi manfaat yang sangat banyak, bukan hanya pada manusia tapi pada semua makhluk. Pada semua makhluk. Jadi orang punya ilmu, dia mengajarkan tentang ilmu, di antara ilmunya adalah tidak merusak, tidak menyakiti makhluk yang lain yang disampaikan. Dengan demikian maka manfaat itu juga akan dirasakan oleh makhluk, semua makhluk, bukan hanya manusia. Makanya ketika alim meninggal dunia dikatakan bahwa musibahnya sangat besar dibanding tidak ada musibah yang lebih besar dibanding
musibah yang berupa kematian orang alim. Wa qala lan dawu sinten kanjeng Nabi innal amal qalila sedune amal kang titik. Mal ilmi sedone dibarengi ilmu, amal dikit yang dibarengi ilmu. Kalau di keterangan lain di sini ilmullah, ma'rifatullah maksudnya. Karena apa ya? Karena yang dibarengi ma'rifat iku yang paulo iku manfaati apa ilmu apa amal qalil. Dikatakan anfa karena ya keikhlasannya lebih tinggi dibanding orang yang tidak ma'rifat pada Allah. Wa inal amal katsira lan setune amal kang akeh mal jali sutane bojo la yang faiku ora manfaat ya apa amal katsir krana lek dudu kadang amali gak cocok ambek sini karepno sehingga krana gak cocok ya gak ana gunane artinya gak akan jadi. Ya ibarat orang buat jajan tak tahu ilmu buat jajan sia-sia maka akan terbuang tepungnya sia-sia misalnya tidak akan layak pak tidak ada gunanya tidak ada guna. Itu beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Kemudian athar itu kalau sahabat tadi. Qala lan dawu sinten Umar radhiyallahu anhu. Mautu alfi abidin utai sedone utai 1000 wong kang ahli ibadah. Imin kang jumenengi bilal ing dalam waktu bengi. Artinya bengi ibadah, sholat, misalnya maca Quran, salawat dan terusnya. Saimin turkang poso binarin dalam waktu awan awan iku luwih enteng luwih ringan min mauti alimin tinimbang matine wong alim wahidin kang siji ya lamu kang weruh sapa alim ma ing barang ahalla kang alalakan sinten Allah ing ma haramalan amalan barang harama kang ngaramakan Allah ing ma wa illam yazid senajan ora nambahi apa maklum apa perkara kanten weruhi alal faraidi ngatasi pira-pira kewajiban ngatasi pira-pira ibadah atau perkara kanten wajibaken. Jadi lebih berat, lebih ringan dibanding matunya satu orang alim ya. Lihat dari sisi nafsunya tadi itu. Dari sisi nafsunya dia ngajar pada satu orang kemudian diajarkan lagi dan terusnya misalnya. Jadi memberi nafsu yang sangat banyak. Sedangkan abid sedangkan keutamaan ilmu itu adalah mutaati. Ada penjelasan al-mutaati aula minal qasir, artinya pemanfaat ilmu bisa dirasakan oleh orang lain. Sedangkan memanfaatinya ibadah hanya dirasakan oleh diri sendiri, orang ibadah saja. Maka yang dikatakan ahwanu ada orang 1000 ahli ibadah meninggal itu gampangnya tidak banyak ngefek pada yang lain. Karena apa? Karena ibadahnya hanya manfaat untuk diri sendiri. Berbeda dengan matinya seorang alim karena ilmunya bisa dimanfaat oleh orang lain juga. Maka ketika dia meninggal dunia maka itu akan terasa berat atau terasa sebagai musibah bagi orang lain. Qala lan dawu sinten Arabi al ulama utai ulama iku surujul azmin aku minangka pira-pira lampune pira-pira zaman. Jadi bagaikan penerang, bagaikan lentera yang menerangi hatinya orang-orang zaman, bukan hanya orang di zaman itu dan makhluk di zaman itu. Faqulu alimin maka saben-saben wong alim iku misbahu zamanihi iku minangka penerangane atau lampune zaman al-alim. Ya apa maksudnya? Yastati utegese amre padang biiklan alim sapa ahlu zamanihi sapa ahlune zamane alimne zamane alim. Jadi ya manfaat itulah intinya bagaikan lilin, dia bisa menerangi yang lain kalau ilmu yang dimiliki. Sedangkan ibadah ya kalau umpama ya bahkan makanan nanti dia kenyang sendiri, tidak bisa diberikan yang lain. Misalnya